Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dunia ka bermasyarakat, tolong menolong, pikir memikian, calian mencalian, itu kan? Ya, calian mencalian bukan dicalian saja nak, tapi diban. Kalau di akhirat bisa, nak ada tolong menolong, nak ada bantu membantu. Memang kita calian mencalian, tapi nak bisa menolong. Nah, Habibah rahimahullah. Iko yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum, mereka saling memandang. Ya. Kok ambo bisu apa sobo ibu di akhirat tahu ambo ibu. Ambo pas sobo jo apa bisu tahu ambo apa. Tapi ndak ada talinteh pangana untuk saling menanyai keadaan. Ndak ada talinteh pangana tu dah. Ana pangana awak di ambo. Nah, tu dah. Nasi ambo kini. Sainggonya ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi izin bibani. Nah, sainggonya seseorang supaya terjauh dari azab Allah, supaya selamat dari hukuman Allah, biarlah inyo selamat, inyo ingin menebus azab Allah dengan mengorbankan anaknya. Baik tuan ibu di akhirat besok. Nah, di akhirat besok jangankan tolong menolong awak, bahkan kita saling korban mengorbankan. Nah, yawaddul mujrimu law yaftadi, berkeinginanlah orang yang berdosa jikalau bisa nanti menebus azab Allah pada hari itu, di hari kiamat, dibani dengan anaknya. Maka sudah awak, ya Allah, jangan nambo di azab, jangan nambo dihukum, jangan masukkan nambo ke penjara, jangan dimasukkan nambo ke dalam neraka. Nah, daripada ambo dimasukkan ke dalam neraka, aku anak mulai bah. Nah, anak ambo kosolah. Nah, ya Allah, jangan masukkan ambo ke dalam neraka. Aku kalau apa-apa, aku istri ambo doa. Jangan masukkan ambo ke dalam neraka. Istri ambo sajalah kau sebagai tebusan azab engkau ya Allah. Nah, ya Allah, jangan engkau masukkan saya ke dalam neraka. Aku orang kayak ambo lagi bah. Baik itu bisuk nasib awakku. Nah, ya Allah, jangan engkau masukkan saya ke dalam neraka, kau suami ambo. Berarti kita saling korban mengorbankan. Nah, itu pertama korban mengorbankan. Kena kedua pak, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bilolah ditiup sangkakala, kata Allah. Dalam surah Abasa ayat sesudah itu terakhir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibati wa bani, dan teman tidurnya, suami atau istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing mereka sibuk dengan keadaan nasibnya. Nah, kau pahamkan dia awak. Maka kini kau ibu dapat rahimakumullah, betul-betul berhati-hati awak. Nah, Allah pasti sudah menjanjikan kepada kita dua tempat. Kalau tidak ke surga, tidak kena neraka. Nah, siapa orang-orang yang akan masuk ke neraka, kata Allah, ikut yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi. Nah, kata Allah tadi, fa amma man tagha, siapa yang selalu berbuat durhaka, siapa yang selalu berbuat dosa, siapa yang selalu mengotori dirinya, mengotori jiwanya, mengotori penglihatannya, mengotori tangan dan kakinya. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa mengotori jiwa, tangan dan kaki, berbuat dosa dan maksiat? Kita buat rahmatullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan penyebab kita babi maksiat itu hanya 3 sumber. Nah, apa bu? 3 sumber. Iku nangka ditanya oleh Allah besok.
Innas sam'a. Artinya apa? Sesungguhnya pendengaran. Nah kedua, wal absara, penglihatan. Wal fuada, hati. Nah, pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika anhu mas'ula. Semuanya kullu ulaika. Aku kalau dalam bahasa Arab taukid kok, panguat. Artinya apa? Betul-betul katigo-tigo ko ditanya. Nah, pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya. Kenapa Allah menanya yang tiga kok? Karena itu menyebabkan maksiat. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu fikirkan, apa yang kamu rasakan. Nah, maka karena nanti tiga kojo kita bisa masuk surga. Nah, itu penyebabnya. Ada sebuah kisah, ya bu. Seorang pemuda alun adonyo beramal. Nah, alun ado beramal, alun sholat, alun puasa, alun haji, alun zakat, mungkin alun masuk naiknya, tapi nyo masuk surga. Siapa pemudanya? Dulu sama zaman Bani Israel kayak itu, seorang pemuda dulu preman, dulu maksiat, dulu paminun, dulu pamabuk, dulu pembunuh orang, tapi nyo masuk ke surga. Nah, ada seorang pemuda yang sudah membunuh 99. Para kadang bersuruh 99 orang nalah dibunuhnya. Inyo ingin taubat. Kalau ingin taubat itu karajo apa tuh, Pak? Karajo hati. Nah, karajo hati ingin taubat. Nyopai kepada ulama, kepada tuan guru. Batanya kayaknya, ya tuan guru, wahai ulama, wahai rahib, ambo ingin taubat. Ambo lama bunuh orang 99 orang. Ambo ingin taubat, laika diterima di Allah taubat ambo. Kata ulama tadi, enggak. Dek baitu banyak dosa awak, dek baitu banyak maksiat nanti karajokan, Allah enggak mau terima dosa, enggak mau ampuni dosa awak. Akhirnya ulama tadi dibunuh loh, genap 100. Nah, genap 100. Tapi ada keinginan untuk taubat, untuk merubah diri, untuk memperbaiki diri. Hanya cari lolah ulama celai. Bertanya pula lainnya, wahai ulama, ambo ingin taubat, ambo ingin taat lain. Ambo lama bunuh orang 100 orang. Apa kau taubat ambo bisa diterima oleh Allah, bisa dimaafkan oleh Allah? Kata ulama tadi, boleh. Taubat kamu bisa diterima oleh Allah. Walaupun sebanyak pasir di laut, walaupun sebanyak bintang di langit, dosa kamu, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya sampai itu. Supaya kamu jangan kembali kepada kerja yang lama, maksiat yang pernah kamu kerjakan. Caranya, baik kepada suatu negeri. Supaya baru baiklah. Pun niat lah doa. Kan lah niat tu. Ingin tahu? Akhirnya di tengah perjalanan, rupanya ada sampai ke nagari yang dituju, maka laki-laki tadi meninggal. Ya, maka disitulah berselisih faham malaikat Malik dan malaikat Ridwan nama kali. Maka akhirnya diukurlah jarak perjalanan. Akhirnya tujuan jarak kampung tujuan lebih dekat daripada jarak waktu dari Patamu. Akhirnya diputuskan dia masuk niat saja baru. Nah, apalagi kita lah apalagi kita lah rajin ke masjid. Tapi ibu bapak rahmatullah, rajin awak ke masjid, jangan dibatalan amal awak. Nah, jangan dibatalan amalan awak. Ana membatalkan amal. Apa nama membatalkan amal? Ana merusak amal. Ana menghilangkan amal. Apa yang menyebabkan amalan awak untuk orang? Kena harus kita waspadai. Nampar tamu. Nampar tamu amalan atau karajo nan akan merusak amalan awak adalah kita berbuat tidak karena Allah. Artinya itu betul-betul ikhlas. Sehingga kata Allah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Itu pertama. Nan kedua nama rusak amal awak. Nama rusak amalan awak nan kedua adalah kita suka memfitnah, bergunjing, mengadu domba. Ibadah lain tapi maksiat tawi. Rajin ke masjid, rajin pula mampakician orang. Rajin ke masjid, rajin pula fitnah. Rajin ke masjid, rajin pula menzalimi orang. Kena merusak.
Nah ketika anak kamu rusak amal, kau khusus kepada sedekah, infak dan zakat. Kita memberi sesuatu karena mengharapkan pujian dan sanjungan. Kemudian kalau kita memberi, kita menghina, mengejek orang nan manarimo. Kamu rusak. Sehingga nyoba itu makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir ini siapa? Kafir orang yang beriman. Amalan mereka seperti fata morgana. Baqiatin. Orang-orang kafir amalan mereka seperti fata morgana. Lai tahu bu fata morgana? Lai. Awak berjalan di jalan raya. Jalan apa? Nah. Dari paneh karang. Di saat awak berjalan tadi, awak cari di tengah-tengah jalan tadi ada bantu air. Ya bu, ada bantu air. Rupanya kalau pergi ke situ, tidak ada air. Tidak. Seperti itulah amalan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir dalam Islam. Hah? Kalau orang kafir dalam Islam tidak seperti itu, Pak. Banyak mana amalannya, tapi tauhidnya lah rusak, tauhidnya atau akidahnya tidak patuh, betul-betul hilang habis. Tidak tuh. Tapi kalau orang-orang yang ria, orang-orang yang merusak amalnya tadi seperti apa, Pak? Fata morgana. Disangko amalan awak banyak, disangko amalan awak penuh, disangko amalan awak baik, bagus. Tapi ketika kita cari nanti, ketika kita saksikan nanti, rupanya pakai tinta merah. Si anu menolong, rupanya pakai tinta merah. Si anu membantu, si anu bersedekah, si anu berzakat, si anu solat tapi pakai tinta merah. Nyado nampak kan? Tapi awak sangko, amalan awak tadi kalau lah karena tinta merah dek malaikat kira diakui atau tidak diakui? Tidak diakui. Ibu bapak rahmatullah. Sehingga nanti ibu bapak rahmatullah di akhirat orang ada sampai orang nan bakaja-kaja nan saling mendahului orang ingin masuk ke surga. Nah, ada sampai macam manusia nan saling mendahului yang berlomba-lomba ingin masuk ke surga. Yang pertama, ada seorang yang mati di jalan Allah, berjihadnya, bersimbah darah, melawan musuh Islam, nyawa hilang. Nah, lalu kalau biasanya manusia Islam apa? Siana mati syahid, tidak lain dan tidak bukan balasannya surga. Rupanya orang mati syahid tadi tidak semua masuk ke dalam surga. Nah, bakajanya. Lalu tipulah malaikat. Ya Allah, ini seseorang si fulan bin fulan, dia dulu mati syahid. Inyo ingin masuk ke dalam surga dengan secara cepat. Lalu dikadukan di Allah, ditanya oleh Allah, kita ditanya surang-surang. Ya, sama yo di pengadilan. Nah, wahai fulan, kamu mau masuk ke dalam surga? Iya. Kamu ingin mau menikmati surga? Iya. Dengan apa kamu ingin masuk ke dalam surga? Ya Allah, saya masuk ke dalam surga karena ada saya mati syahid. Sehingga orang mati syahid tindak di mandian. Ya, Bu? Tidak dikapani. Dikapani uju bajunya saja sehingga nambah simbah darah. Tadi apa? Sebagai bukti inyo berjuang di jalan Allah. Ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah. Saya ingin menikmati kesenangan di akhirat ini ya Allah. Dengan apa saya mati syahid ya Allah? Buktinya. Kata Allah, wahai fulan, wahai saudara, kamu mati syahid bukan karena aku. Bukan karena aku. Kamu mati syahid karena ingin mencari terkenal. Sehingga kamu dikenal oleh manusia dari Sabang sampai Merauke, dari timur dan barat, selatan dan utara. Kamu adalah seorang pejuang. Kemudian itu di mana, Bu? Di dalam hati. Nah, karena kamu berjuang bukan karena saya, karena ingin mendapatkan sesuatu, karena ingin disanjung oleh manusia, tolong minta ke manusia tadi balasan, imbalan dan elok. Kamu tidak bisa masuk surga, gagal. Yang kedua, orang yang ingin masuk surga ahli ibadah, Pak. Wahai fulan, kamu ingin masuk surga? Iya, kata malaikat. Dengan apa kamu ingin masuk surga? Saya ahli ibadah. Seandainya awak bisa ibu nanado di masjid ini kuat nasi malang mereka, ya. Labung kuat pungguang dek kuat.
laman jidakan yang dek sujud, rupanya disu'a kata Allah. Wahai fulan, kamu beribadah dulu di masa jihad bukan karena saya. Kamu pergi ke masjid jihad bukan karena saya, tapi kamu beribadah ke masa jihad, beribadah kepada aku, sholat, puasa, kamu karena orang lain, karena manusia. Maka ibadah awak tadi kita catat itu, kita catat dalam buku kitab, ya. Kita nyebut Illiyin. Kalau kita bawa jahat, kitab Sijjin, gitu, tak tulis. Tapi di situ karena tinta merah, karena tinta merah. Samo yo di sekolah anak mencontek jawaban libat dua, tapi tahu guru mencontek kira-kira karena tinta merah di guru tadi diakui atau tidak diakui? Tidak diakui. Baik itu pula lah amalan awak tidak diakui. Ya fulan, karena kamu dulu beribadah, berubudiyah, sholat, puasa bukan karena saya, tapi karena ingin dikatakan seorang ahli ibadah, seorang abid, seorang yang taat, seorang yang rajin, seorang yang terkenal, maka minta kayaknya balasan. Tidak bisa. Pikir aku awak bagi dulu. Aku pikir nasib awak kini, makanya tidak ada istilahnya kini lagi. Kita beribadah kau karena orang. Nah, tidak ada istilahnya lagi awak nak acuk ke masa diko beribadah ingin mencari sensasi. Mencari sensasi. Tidak ada istilahnya lagi awak beribadah kau ingin MPO. Tahu MPO? Menarik perhatian. Tidak ada istilahnya. Seandainya nasib awak mau ibu tadi bagi ibu. Sakit awak tidak ada kesempatan beribadah lah. Ya bu. Kadang-kadang kurang nan lalai salamoko, kutiko mato lah rusak, kutiko talingo lah rusak, mako di rumah sakitnya maratuk, kutiko tadang azan, hayya 'alas shalah, baru sadarnya. Indahnya suara muazin tadi, indahnya suara Ustaz Alwatan. Nah, kutiko tadang di masa, baal, awaklah dia di rumah sakit gua. Lata bujuk aku mereka. Maka tadang ala suara Ustaz Alwatan di sela-sela jendela. Nah, aku ingin awak ingin melaksanakan sholat. Tiba ala awak keadaan sakit. Tak salah. Akhirnya kata Allah, kata Rasulullah, iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan nan limo sabalun datang nanti sihhataka qabla haramika. Sehatmu pergunakan sebelum sakit. Kalau lah sakit alai, nak ada lagi. Kadang-kadang mato atau telingo lah pakai ingin membaca Al-Quran. Jangankan kamu membaca mencari saja lah pakai rumpuk ni. Ya pak, jangankan baca lah mencari saja lah pakai rumpuknya. Ditanya kayak itu tadi, mengapa nggak dulu mato? Nah, dulu mato kemari carian, telingo kemari kebunuhan dulu. Kini lah lampi-lampi lagi, baru terkena. Apa ibu apa? Pergunakan sehat sebelum pergunakan masa luang sebelum masa sakit. Ya. Haramika qabla su. Masa muda sebelum masa tua. Maka ibu bapak rahmatullah. Nah, maka ibu bapak rahmatullah supaya amalan awak tidak menjadi seperti fata murkana dari kini hati-hati awak. Nah, tidak ada istilah-istilahnya karena orang karena siapa. Nah, mari kita bersama-sama bertekad. Kenapa? Kalau kita masih baguet nan dua tadi, Bu. Durhaka je melebih mengutamakan dunia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita masuk ke surga, wa amma man khafa maqama rabbih, sianan ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Yang kedua, wa nahan nafsa anil hawa, menahan dirinya memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata yalma saruhu lah inyokam. Orang nan dia, orang yang berbuat bukan karena Allah, itu karena mempatuhian hawa nafsu. Itu saja kaji kita malam ini ko. Mudah-mudahan kaji awak nasa kita ko bisa meresap ke dalam hati awak sehingga termotivasi awak dalam melaksanakan ibadah karena Allah sebelum Allah mentakdirkan kita untuk kembali kepadanya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.